Pada tanggal 14 Desember, 1 jam lebih setelah Majelis Nasional resmi meloloskan mosi pemaksulan kepada Presiden Yoon Suk Yeol, alih-alih meminta maaf terhadap rakyat, Presiden Yoon Suk Yeol justru malah menyampaikan pidato yang menekankan bahwa dirinya tidak akan menyerah. Ia juga menyinggung beberapa hal mengenai masa lalu ketika dirinya pertama kali terjun ke dunia politik. Ia terus menyombongkan perihal pencapaian yang diraih oleh Korea selama ia menjabat sebagai presiden. Ia tampak mengabaikan fakta-fakta bahwa selama ini rakyat Korea sangat tidak menyukainya. Berbagai macam skandal dan permasalahan yang dilakukan oleh Yoon Suk Yeol belakangan ini sepenuhnya telah membuat rakyat Korea tak mampu membendung kemarahan mereka lagi. Salah satu yang paling parah adalah akibat pemberlakuan darurat militer yang tiba-tiba beberapa waktu lalu. Berhasilnya pemaksulan terhadap Yoon Suk Yeol sebenarnya bukan hal yang mudah. Sebelumnya, upaya ini bahkan menemui kegagalan. Pada mulanya tepat pada tanggal 3 Desember 2024, menjelang tengah malam, Yoon Suk Yeol tiba-tiba saja mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan dalih untuk melindungi Korea dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan kelompok-kelompok anti negara. Akibatnya seluruh pertemuan politik, kegiatan-kegiatan masyarakat, dan demonstrasi dilarang sepenuhnya. Para tentara dan kendaraan-kendaraan militer bahkan diturunkan untuk melakukan penjagaan. Hal ini segera saja menimbulkan kepanikan dan kekacauan di kalangan rakyat Korea. Langkah pemberlakuan darurat militer yang diduga tanpa alasan yang jelas telah berdampak sangat buruk terhadap masyarakat Korea Selatan. Bagi generasi tua, darurat militer dianggap sebagai tindakan diktator yang membangkitkan perasaan tidak nyaman. Sebab selama mereka hidup, separuh usia mereka dihabiskan untuk melawan kediktatoran militer. Sementara bagi generasi muda, mereka merasa malu karena hal tersebut akan merusak reputasi Korea Selatan di mata dunia. Maka dari itulah segera setelah pemberlakuan darurat militer diumumkan, tanpa ada rasa takut, para demonstran turun ke jalan dan melakukan protes besar-besaran demi menyatakan kemarahan dan ketidaksetujuan mereka terhadap langkah tiba-tiba dari Yoon Suk Yeol. Beruntung Majelis Nasional bertindak cepat dan melakukan pemungutan suara demi membatalkan darurat militer tersebut. Sehingga darurat militer yang diberlakukan Yoon Suk Yeol tidak berlangsung lama. Majelis Nasional bergerak segera untuk mengumpulkan para pejabat yang berkepentingan terhadap jalannya pemerintahan Korea dan partai-partai besar dari pihak oposisi. Kemudian mengusulkan mosi pemaksulan terhadap Yoon Suk Yeol. Mosi pemaksulan kemudian ditandatangani oleh sebanyak 191 anggota parlemen oposisi, tanpa adanya dukungan dari anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang saat itu tengah berkuasa. Maka mosi pemaksulan pun harus gagal, sebab berdasarkan aturan konstitusi Korea Selatan, harus ada minimal 2/3 dari 300 anggota parlemen yang memberikan suara dukungan demi meloloskan mosi pemaksulan tersebut. Setelah peristiwa mengejutkan tersebut usai, pada tanggal 7 Desember, Yoon Suk Yeol akhirnya menampakkan dirinya di hadapan publik. Ia menyampaikan alasan mengapa dirinya harus memberlakukan darurat militer. Saat itu, ia merasa sangat putus asa. Ia pun berjanji tidak akan melakukan langkah semacam itu lagi ke depannya. Namun walaupun Yoon Suk Yeol telah melakukan klarifikasi, muncul Lee Jae-myung, seorang pemimpin oposisi utama yang berasal dari Partai Demokrat. Ia mendesak kembali agar Yoon Suk Yeol segera mengundurkan diri sebagai presiden atau harus menerima upaya pemaksulan yang akan ditujukan terhadap dirinya. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember, kelompok oposisi yang terdiri dari beberapa partainya kembali mengusulkan mosi pemaksulan terhadap Yoon Suk Yeol. Dan akhirnya, pada hari Sabtu 14 Desember kemarin, melalui pemungutan suara, Majelis Nasional pun menyetujui mosi pemaksulan Yoon atas keputusannya memberlakukan darurat militer yang terjadi pada 3 Desember lalu. Sebanyak 204 suara dari 300 anggota parlemen akhirnya menyetujui mosi kedua tersebut. Walaupun pada saat itu, partai yang berkuasa masih saja menolak pemaksulan Yoon Suk Yeol. Seusai mosi pemaksulan disahkan, maka jabatan kepresidenan Yoon Suk Yeol resmi ditangguhkan. Proses berikutnya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sana akan dipertimbangkan apakah Yoon Suk Yeol layak untuk dihilangkan jabatannya atau dapat kembali menduduki jabatan tersebut. Sebenarnya berdasarkan catatan sejarah, pemaksulan terhadap presiden bukan pertama kalinya terjadi di Korea. Sebelumnya pada Maret 2004 silam, mendiang mantan presiden Roh Moo-hyun juga mendapatkan pemaksulan setelah dituduh melakukan pemilihan umum secara ilegal. Kemudian beberapa waktu kemudian pada Maret 2017, mantan presiden Park Geun-hye juga dimaksulkan akibat meningkatnya skandal korupsi yang melibatkan dirinya dan orang kepercayaannya, Choi Son-sil. Di Korea, pemaksulan dapat diartikan sebagai pembebas tugasan.
Merujuk pada pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa Yoon Suk Yeol tidak akan melakukan tugasnya sebagai presiden selama menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Diperkirakan keputusan yang akan dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi akan muncul setelah 180 hari. Setelah serangkaian keputusan yang diambil dan disahkan oleh parlemen terhadap pemaksulan Yoon Suk Yeol, maka selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mengadakan sidang untuk memutuskan mendukung atau menolak usulan pemaksulan, serta mendengarkan bukti dari parlemen supaya dapat menentukan apakah presiden melanggar hukum atau tidak. Melihat pertimbangan tersebut, maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa saja mengembalikan jabatan presiden kepada Yoon Suk Yeol jika ia terbukti tidak bersalah. Sebelumnya, hal serupa juga pernah terjadi pada pemaksulan mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi menolak usulan pemaksulan, kemudian mengembalikan jabatan Presiden Roh 63 hari kemudian. Untuk sementara waktu, selama menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai presiden dan melakukan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Yoon Suk Yeol. Atas apa yang terjadi di Korea Selatan belakangan ini, tentunya tidak luput dari perhatian internasional. Jika ditarik ke waktu pemberlakuan darurat militer yang tiba-tiba, tentu kekhawatiran publik Korea Selatan pada saat itu sangat tinggi. Apalagi Yoon Suk Yeol sempat menyinggung terkait ancaman Korea Utara sebagai alasan pemberlakuan darurat militer. Seperti yang semua orang ketahui, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara hampir selalu menemui ketegangan dalam beberapa tahun belakangan. Tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan perang yang bisa saja timbul akibat pemaksulan Yoon Suk Yeol pun semakin mencuat ke permukaan. Kondisi Korea Selatan dapat dibilang sedikit tidak stabil dan mungkin mengundang Korea Utara memanfaatkan situasi yang ada. Kurang lebih setelah sepekan berlalu dari kejadian pemberlakuan darurat militer yang tiba-tiba itu, media Korea Utara akhirnya menanggapi. Tepat setelah 2 hari dari sahnya pemaksulan Yoon Suk Yeol, Korean Central News Agency mengklaim bahwa Yoon Suk Yeol telah melakukan deklarasi hukum darurat militer yang bodoh. Dengan adanya peristiwa ini, Korea Utara semakin memberikan pandangan yang negatif terhadap pemerintah Korea Selatan dan menyebut bahwa sistem demokrasi Korea Selatan telah mengalami kegagalan. Sementara itu, sebagai negara sekutu, Amerika Serikat juga langsung memberi tanggapan segera setelah kekacauan yang dimulai oleh Yoon Suk Yeol. Pada saat itu, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kurt Campbell, memastikan bahwa Washington masih akan terus melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi dan menyatakan dukungan terbaik bagi Korea Selatan. Ia pun menyampaikan harapannya agar setiap permasalahan politik yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menyusul Amerika Serikat, Jepang juga memberikan tanggapan. Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyebut bahwa Tokyo terus memantau situasi yang terjadi di Korea Selatan. Terkait dengan adanya peristiwa tidak terduga tersebut, kelompok anggota parlemen Jepang untuk Korea Selatan pun membatalkan kunjungan ke Seoul yang dijadwalkan pertengahan Desember yang akan datang. Tanggapan yang hampir serupa juga disampaikan oleh pemerintah Rusia di Kremlin. Mereka menyebut bahwa apa yang terjadi di Korea Selatan merupakan sesuatu yang cukup memprihatinkan. Dmitry Peskov, yang merupakan juru bicara Presiden Vladimir Putin, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi apa yang terjadi di Korea Selatan. Di sisi lain, pemerintah China menyampaikan kepada warganya yang ada di Korea Selatan untuk membatasi perjalanan dan terus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat politik di tengah situasi yang tidak pasti. Selain itu, Beijing menanggapi dengan keras terkait isu-isu di Korea Selatan yang dihubungkan dengan tuduhan mata-mata dari Tiongkok. Menurutnya, hal tersebut membuat hubungan antara Korea Selatan dengan China menjadi tidak kondusif.